Masih bareng sama gue Dimas dalam masih dengan Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah sebuah headset terbaru dari Rexus. Tipenya adalah Daxa Setna. Dan di video kali ini gue pengen unboxing headset terbaru dari Rexus yang satu ini. So buat lo yang penasaran, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. So, ya seperti ini ya teman-teman penampakan box dari Daxa Setna, sebuah headset terbaru yang dia punya dual mode. Nanti gue bakal jelasin dia punya mode apa aja. Jadi penampakan boxnya seperti ini yang kalau gue lihat ini kayak apa ya? Kalau gue bisa bilang ini kalau dibilang bumi enggak juga. Gue ngerasanya itu kayak ini tuh kayak sebuah AI gitu lah ya. Kayak misalkan lu kalau pernah nonton film Iron Man, ini gambarnya tuh kayak Jarvis waktu dia mau joinan sama si Ultron di film Avenger kalau nggak salah ya. Jadi ini kayak AI gitu gua ngelihatnya. Dan ya seperti yang bisa lo lihat di bagian depan ini ada tulisan The Symphony of Superior Sound, ada tulisan Daxa Setna, dan juga di bawah sini ada tulisan Daxa Setna SL1 Starlight White. Ya warnanya itu ada dua, warna hitam dan juga warna putih kayak yang lagi gue pegang sekarang. Oke, di bagian atasnya ini polosan aja. Di bagian sisi sebelah kanannya ini ada keterangan dia ada charging time-nya 2,5 jam. Terus dia ada fabric material earpad, built-in and detachable microphone. Artinya mikrofonnya ini bisa dilepas pasang, baterainya 400 mAh, dan untuk delaynya dia bilang sih kurang dari 30 milidetik delay. Terus juga untuk konektivitasnya dia sudah menggunakan Bluetooth 5.2, ada USB cable dan juga ada 2,4 GHz. Terus di bagian sisi sebelah kirinya ini ternyata nyambung ya teman-teman ya. Terus di bagian bawahnya di sini ada keterangan DX SL1. Di bagian belakangnya ini ada keterangan gambar headsetnya maksudnya. Terus juga di sini ada keterangan spesifikasinya yang hampir-hampir mirip kayak yang ada di sebelah kanannya. Oke, langsung kita buka aja ya teman-teman. Penampakan dari headsetnya seperti apa. Ini gue suka ya sama gambar boxnya, keren banget kalau menurut gue. Oke, di dalam boxnya kita di sini lihat dapat Daxa Setna, ini adalah buku panduan, terus juga di sini ada kartu garansi yang kita taruh juga di sini, dan dia ada pouchnya lagi. Langsung kita keluarin aja dari dalam boxnya. Di sini oke, ini gue taruh dulu di sini biar nggak sempet lah tuh kan, biar nggak sempit tempatnya gitu ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya, di dalamnya ada pouchnya yang kalau gue bisa bilang ini pouchnya keren juga ya teman-teman ya. Ini pouchnya kayak model bahannya itu kayak suede gitu ya, alus-alus gitu, tapi nggak yang alus-alus banget, dan dia cukup tebel nih untuk case-nya. Oke, ini kita buka ya teman-teman. Untuk case-nya kita lihat dapat headsetnya seperti apa. Oke, ini kita buka dan wow, ini keren sekali bentukan headsetnya. Oke, ini kita keluarin, kita dapatnya apa aja ya. Kita dapat headsetnya yang seperti ini teman-teman, bentuknya warna putih, kita taruh dulu di sini. Terus juga kita dapat ini. Oh, ini ternyata dia buat headsetnya ya. Buat mikrofonnya di sini, yang artinya dia bisa dilepas pasang nih teman-teman, kayak gini. Nah, dia konekinnya ke sini ternyata. Tuh, seperti itu. Untuk mikrofonnya bisa dilepas pasang. Ya, kita dapat dongle mikrofon ini, kita taruh dulu di sini. Terus kita dapat kabel data yang dia sudah menggunakan USB Type-C. Coba kita lihat apakah dia panjang atau enggak. Kalau dari bentukan lipetannya sih kayaknya dia bakalan panjang nih. Oke, dia lumayan panjang ya teman-teman. Mungkin ini ada di sekitaran 1,5 meter nih untuk kabelnya, karena ini dilihatnya lumayan panjang seperti ini. Seperti yang tadi diinformasikan di dalam kotaknya ya, kalau dia itu bisa 3 koneksi, yaitu Bluetooth, terus juga 2,4 GHz, dan juga dia bisa pakai kabel seperti ini. Oke, kita lihat lagi di sini dapatnya apa aja, dan ya seperti yang bisa lo lihat ini adalah dongle-nya. Dongle 2,4 GHz, yang artinya kalau misalkan dia sudah menggunakan dongle 2,4 GHz, itu frekuensinya dia nggak akan keganggu sama frekuensi yang lain. Jadi harusnya aman nih teman-teman. Oke, kita sekarang lihat di headsetnya. Seperti yang bisa lo lihat di sini, untuk headsetnya dia di bagian atasnya ini ada busanya, tapi dia tipis nih untuk busanya. Jadi nggak yang terlalu tebel gimana busanya. Untuk headsetnya bisa dipanjangin dan juga dipendekin tergantung ukuran dari kepala lo kayak gimana. Terus untuk busanya dia di sini
lumayan empuk ya teman-teman. Seperti ini dia lumayan empuk, terus juga di sini ada penandanya, cuman yang gue cukup bukan disayangkan sih ya sebenarnya, nggak semua orang kan ngerti huruf braille ya. Jadi dia ini ada penunjuk arahnya ya, yang kanan dan juga yang kiri ya seperti ini. Bener nggak sih ini huruf braille yang nunjukin kanan dan kiri ya, R sama L ya. L-nya di sebelah sini dan R-nya di sebelah sini. Kenapa gue bisa beranggapan seperti itu? Karena pada saat dipakai ini posisi tombol-tombolnya ada di bagian belakang. Ya, di sini ada kabelnya yang bisa dibilang ini kabelnya lumayan lentur dan ya ini kalau dipakai lama-lama lo nyimpennya nggak bener, ini dia bisa getas sih kabelnya. Jadi saran gue kalau misalkan emang lo pakai headset ini kabelnya headset itu disimpan di tempat yang bener supaya dia nggak lembab, terus nanti kabelnya jadi getas gitu ya. Terus di bagian sebelah sini seperti yang bisa lo lihat ada lampu LED indikator, ada tombol volume, ada tombol untuk mode dan juga ada tombol untuk volume rockernya. Di bagian sebelah sini dia ada untuk USB Type-C yang fungsinya tadi untuk konekin mikrofon ya di sini. Untuk konekin mikrofon ataupun juga dia bisa langsung connect ke PC menggunakan kabel data ini dan juga sebagai untuk ngecas juga. Kalau misalkan untuk ngecas dia nanti lampunya warna merah. Terus di bagian sini ternyata dia ada satu lubang juga yang fungsinya gue rasa sih ini adalah mikrofon juga ya kayaknya ya. Tapi ya seperti itulah ya. Oke, ini gue mau cobain dulu headsetnya ya teman-teman. Kita langsung cobain aja di sini. Gue lepas headset yang gue pakai sekarang di sini, ya seperti ini dan kita langsung cobain pakai headset si Daxa Setna-nya. Wow, impresi pertama gue pada saat gue langsung pakai si headsetnya ini, ya kedap suaranya, tapi nggak kedap-kedap banget. Masih ada semriwing gitu loh, suara-suara dari luar itu masih kedengeran, yang which is artinya itu bagus menurut gue. Karena kalau misalkan kita pakai headset yang bener-bener kedap, jadi kita kayak kurang awas sama lingkungan di sekitar, jadinya kurang bagus gitu ya teman-teman. Dan ini kalau misalkan dipasang mikrofonnya di sini ya, nah jadi seperti ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya gue udah cobain si headset ini ya, sebelum gue bikin video unboxing ini gue udah cobain headsetnya buat tahu impresi pertamanya itu kayak gimana. Yang jelas untuk kualitas suaranya menurut gue ini lebih cenderung ke high. Jadi suaranya itu cenderung ke high. Jadi kalau misalkan lo pakai headset ini buat main game yang lebih sering banget ngedengerin suara langkah kaki, itu lebih cocok. Jadi kalau misalkan lo adalah player game yang kayak misalkan game PUBG yang suka ada suara langkah orang di kanan dan di kiri, ini cocok menurut gue ya. Untuk bassnya itu agak tipis, agak ke belakang, tapi masih kedengeran. Dan gue lebih suka pakai headset ini sebenarnya adalah untuk dengerin podcast gitu ya. Untuk dengerin podcast ini headsetnya enak banget. Jadi dia itu punya dua mode ya teman-teman. Kalau misalkan ini kita nyalain di sini ya, ini kita nyalain, terus lo pencet tombol di sini, yang tombol yang tengah ini yang ada tulisan huruf M-nya, dia itu adalah tombol menu. Jadi pada saat headset ini nyala, dia itu modenya adalah mode gaming. Kalau misalkan mode gaming artinya dia connect-nya bisanya cuman pakai dongle 2,4 GHz atau juga koneksinya pakai kabel seperti ini. Tapi kalau misalkan lo pencet lagi sekali lagi, dia ada mode Bluetooth-nya. Ya, ada mode Bluetooth-nya, jadi untuk lu konekin si headset ini ke handphone. Misalnya seperti itu kalau misalkan seandainya lu mau pakai headset ini dengerin lewat source-nya itu adalah handphone. Tapi kalau misalkan lo mau konekin ke PC ya, itu dia menggunakan dongle 2,4 GHz atau juga kabel data yang seperti ini. Nah, gue iseng juga penasaran. Kalau misalkan si USB Type-C ini gue konekin ke handphone pakai USB Type-C atau juga jack audio 3,5 mm, kan tuh biasanya ada dongle-nya ya. Dongle-nya itu gue colokin, ternyata dia nggak bisa. Jadi asumsi gue headset ini cuman bisa dipakai buat di PC, terus kemudian untuk di handphone dia pakainya adalah mode Bluetooth.
Untuk harganya sendiri nanti gue tulis di kolom deskripsi aja. Kalau misalkan emang lo penasaran sama headset yang satu ini. Kalau misalkan lo juga pengen beli ini headsetnya, link pembeliannya juga udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Nah, menurut gue sebenarnya headset ini kalau secara look ini kelihatannya oke. Ya, secara look ini kelihatannya oke, dia bisa default, terus juga dia ada pouch-nya seperti ini yang kalau misalkan dibawa kemana-mana itu juga masih aman. Cuman untuk kualitas suaranya ya seperti yang gue bilang tadi, bassnya dia agak ke belakang, dia cenderung untuk high. Jadi kalau misalkan lo adalah player kayak bukan Mobile Legends, kayak PUBG, itu dia ini cocok, ataupun juga lo yang suka dengerin podcast itu dia cocok ini untuk headset seperti ini ya. Untuk busanya dia empuk dan susah dan mengejutkannya ya teman-teman ya. Ini gue pakai headset ini dengan kondisi yang lama gitu ya. Ini dia nggak bikin gerah karena memang kuping gue tercover dengan penuh, tapi nggak yang sampai neken banget gitu ya. Jadi ini menurut gue lumayan nyaman. Beda sama headset yang gue pakai sekarang. Ini kan dia tidak terlalu mengcover kuping gue ya, karena dia ini kecil. Jadi kalau misalkan emang dipakai lama-lama, gue pegel. Beda sama si Daxa Setna ini, yang kalau misalkan gue pakai, ini dia nyaman banget karena kuping gue masuk keseluruhan ke dalamnya, dan area di sekitar kupingnya itu ditahan pakai busa yang empuk kayak gini. Gue nggak gerah pakai ini lama-lama karena dia model busanya ini kayak suede gitu, yang bukan pakai semacam kulit gitu ya. Kalau misalkan kulit terus dipakai lama-lama kan panas, gerah gitu ya. Nah ini enggak, karena dia model busanya pakai suede gitu, jadi angin masih bisa masuk. Dan mungkin segini dulu aja teman-teman cerita gue mengenai si headset yang satu ini. Gue baru unboxing aja dan impresi pertama aja mengenai headset yang satu ini. Tapi kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata, gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.